Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Alvin Spear Official Channel. Finally, after so long time, aku gak bikin video dan gak upload apapun di channel ini. Akhirnya aku punya waktu lagi. Bukan punya waktu sih, tapi lebih tepatnya menyempatkan lagi untuk mengisi channel YouTubeku yang sudah lama terbengkalai. Oke, apa kabar? Subscriberku semua, viewerku semua, semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, tapi kali ini aku akan skip dulu membahas tentang per-PCOS-an ya. Kali ini aku akan membahas sesuatu yang beda yang sedang aku jalani hampir selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulan ini. Apa itu? Aku akan berbagi tips untuk kalian semua, terutama yang sudah punya anak dan berencana untuk punya anak lebih dari satu atau sudah punya anak lebih dari satu, untuk mengatasi sibling rivalry atau persaingan antara dua bersaudara. Nah, kenapa aku tertarik untuk bikin ini? Karena aku merasakan bagaimana sulitnya mengatasi persaingan antara dua saudara, terlebih kakaknya yang paling besar. Especially buat ibu-ibu yang punya anak jarak dekat kayak aku misalnya. To be honest, anakku yang pertama Arji itu sekarang umurnya 2,5 tahun, dan adiknya sekarang berumur 7 bulan. Nah, kebayangkan gimana pusing-pusingnya, sounding sana sounding sini. Terus gimana sih cara aku mengatasi sibling rivalry dan memberi pengertian kepada anak-anak tentang rasa sayang kita, tentang pentingnya bersaudara? Yuk cek tips-tips dari aku selengkapnya. Tapi jangan lupa, sebelum kita memulai mendengarkan tips-tips dari aku, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, dan share video ini ke sosial media kalian biar aku makin semangat upload videonya ya. Oke. Sekarang mari kita mulai membahas tentang tips mengatasi sibling rivalry. Oh ya, disclaimer ya, ini aku informasikan berdasarkan apa yang aku alami dan apa yang aku jalani ya. Jadi kalau misalkan ada yang tidak berpengaruh di ibu-ibu lain, atau misalkan ibu-ibu lain punya cara tersendiri, silahkan untuk nanti share di kolom komentar di bawah ini, oke? Oke, langsung aja. Tips yang pertama adalah sounding dengan sebaik-baiknya bahasa dan beri pengertian tentang apa itu sibling, apa itu saudara. Jadi sebagaimana pengalaman aku ketika aku hamil adiknya Ruhi, Maher. Ruhi berusia 1,5 tahun atau 18 bulan, dimana dia belum begitu mengerti apa itu yang namanya saudara ya. Tapi di sini aku dan suami berusaha untuk sounding, untuk memperkenalkan pelan-pelan bahwa dia akan menjadi seorang kakak, dia akan menjadi seorang adik, dan dia akan punya teman bermain, teman bercanda, teman bernyanyi, teman tertawa bersama-sama bersama ibu dan ayahnya. Nah, pengertian bahwa dia akan memiliki seorang adik dan seorang kakak ini akan menanamkan memori yang kuat bahwa dia adalah seorang kakak yang harus menyayangi adiknya. Mungkin ini memang tidak mudah untuk diterapkan ya, apalagi di usia-usia yang belum bahkan masuk masa toddler, itu masih belum bisa berkomunikasi secara lugas. Tapi kita tidak boleh menyerah parents, kita tidak boleh menyerah dan kita harus tetap sounding terus-menerus sampai akhirnya dia bertanya, "Bu, apa itu kakak? Apa itu adik?" Nah, itu juga yang terjadi kepada anakku. Dia bertanya, "Kakak itu apa?" Kakak itu adalah seorang yang usianya lebih tua dan dia selalu mengayomi adik-adiknya, memberi contoh yang baik kepada adik-adiknya. Misalnya, bangun tidur baca doa, sebelum tidur baca doa, mau makan juga baca doa, dan kalau nangis tidak lempar-lempar barang.
Nah, itu adalah contoh hal sederhana. Oke, lanjutnya kalau misalkan dia bertanya, apa itu adik? Adik adalah seorang anak kecil yang usianya lebih kecil dari kakak dan dia sangat lucu dan menggemaskan. Bisa jadi teman main kakak dan dia sudah pasti menyayangi dan mengidolakan kakak. Kenapa kita harus membangun persepsi seperti itu? Karena supaya dia merasa, oh nanti adikku yang akan lahir ini akan mengidolakan aku, akan mengikuti apa yang kulakukan. Nah, dengan seperti itu terjadi kesinambungan antara memberikan contoh teladan yang baik dan memberikan kepercayaan diri kepada si kakak bahwa nanti dia akan menjadi trendsetter oleh adiknya. Oke. Tips yang kedua adalah tetap mengutamakan kebutuhan si kakak. Nah, kadang beberapa orang tua suka keliru loh dalam hal ini. Mereka beranggapan bahwa kebutuhan adiknya lah yang paling harus diutamakan. Padahal kebutuhan si kakak lebih harus diutamakan dalam hal ini. Kenapa? Karena si kakak sudah mempunyai emosi dan perasaan cemburu. Yang dimana kalau misalkan kita tidak buru-buru menetralisir perasaan itu, maka itu akan menjadikan sumber kebencian terhadap adiknya. Misalnya ketika si kakak biasanya hanya the one and only, tiba-tiba ada seorang anak baru, anak kecil yang menyedot perhatian seisi rumah, ternyata diperhatikan, dikasih kado oleh orang-orang lain. Akhirnya si kakak cemburu dan merasa tidak diperdulikan. Si kakak akan merasa kesal, parents. Nah, catatan penting untuk orang tua, maka sebelum kita menunaikan kebutuhan anak yang kecil atau bayi baru lahir, maka kita perhatikan dulu kebutuhan si kakak. Nah, disinilah kerjasama antara ibu dan ayah selaku orang tua sangat diperlukan. Kenapa? Karena jika si kakak sedang membutuhkan sesuatu dan ibu sedang sibuk mengurus si adik, maka ayah harus mengambil peran untuk memenuhi kebutuhan si kakak. Ketika si kakak sendiri kebutuhannya sudah tercukupi, sudah terpenuhi, maka bisa dipastikan dia tidak akan terlalu merasakan cemburu terhadap si adik yang baru lahir. Oke, tips yang ketiga adalah ajak si kakak untuk terlibat dalam mengurus si kecil. Nah, ini adalah hal yang paling menyenangkan sekaligus juga menguras emosi loh. Misalnya seperti ini, ketika kita sedang memandikan adik bayi, maka kita juga bisa loh mengajak si kakak untuk terlibat dalam mengurus adik bayi atau dalam memandikan adik bayi. Misalnya, tolong ambilkan pampers ya, atau bisa tolong ambilkan baju adik, atau bisa tolong buang diapersnya. Nah, biasanya si kakak senang sekali disuruh-suruh seperti itu. Tapi kadang-kadang ketika kita sudah berusaha melibatkan si kakak dalam mengurus si kecil, si kakak juga tidak jarang menjadi sosok yang iseng. Nah, ketika si kakak sudah berubah menjadi orang yang iseng dan tidak bisa kita kendalikan, maka lebih baik pisahkan si kakak agar tidak mengganggu si adik. Oke, lanjut ke tips yang keempat. Di tips yang keempat ini, parents boleh mencoba untuk tidak membandingkan antara kakak dengan adik. Misalnya ketika terjadi perbedaan warna kulit atau berat badan atau ciri-ciri fisik yang lain. Meskipun mereka sepertinya masih belum mengerti atau belum paham konteks perbedaan, akan tetapi mereka juga bisa merasakan bahwa dirinya sedang dibandingkan loh parents. Nah, lalu bagaimana ketika kedua orang tuanya sudah tidak pernah membandingkan tapi orang-orang sekitar suka membandingkan? Misalnya ada yang menjenguk si adik lalu membandingkan dengan kakaknya.
Nah, parents sebagai orang tuanya harus mengambil alih kendali terhadap emosi anak. Misalnya, ketika para penjenguk itu membandingkan dengan kata-kata yang tidak enak dan bisa saja menyakiti hati kakak, parents harus mengambil alih untuk membesarkan hati si kakak. Misalnya, ya, ini yang terjadi kepada Ruhi, kepada anakku ya. For your information, Ruhi dari kecil kulitnya memang agak sawo matang ya, agak eksotis seperti itu, beda dengan adiknya Maher. Maher kulitnya lebih terang, sementara berat badannya pun berbeda. Berat badannya Ruhi irit naiknya, sementara Maher begitu pesat perkembangan berat badannya. Nah, yang jadi korban di sini adalah tentu Ruhi selaku kakaknya, dan kita menghadapinya adalah dengan cara tetap membesarkan hatinya Ruhi. Misalnya, ketika ada orang yang menjenguk dengan mengatakan, "Wah, adiknya gemuk ya, kok tetehnya kurus, tetehnya ayo makan yang banyak, nanti kesusu loh beratnya sama adiknya." Nah, itu adalah tugas kita, tugas saya dan suami sebagai orang tua untuk membesarkan dan membela agar si kakak tidak merasa terpojokan. Caranya dengan seperti ini. Iya, kebetulan Ruhi sudah banyak aktivitas. Ruhi juga sekarang sudah mulai aktif kesana kemari. Dia juga sekarang makin pintar. Nah, meskipun badannya kurus, tapi Ruhi itu jarang banget sakit. Imunnya kuat pokoknya. Mudah-mudahan adiknya juga kayak gitu. Ya, memang kadang kita sebagai orang tua sendiri tidak enak ya. Mereka berdua anak kita, tapi kok dibanding-bandingkan gitu kan. Tapi again, kita tidak boleh berlarut-larut karena selain ada perasaan kita yang tidak enak mendengar anak kita dibanding-bandingkan, ada perasaan anak kita yang juga turut tersakiti dibandingkan dengan saudaranya. Dan jangan salah, akar utama sibling rivalry adalah banyaknya membandingkan satu dengan yang lain. Tips yang kelima dan yang terakhir, berikan kado untuk si kakak atas nama adik. Nah, ini cukup ampuh sih untuk meyakinkan si kakak bahwa si anggota baru keluarga ini sudah menyayangi kakak loh. Selain kado dari kita orang tuanya, kita juga bisa memberikan kado dari adik untuk kakak. Nah, misalnya bisa berupa barang yang disukai oleh kakak, atau berupa makanan, atau apapun yang kira-kira bisa membuat hati si kakak bahagia dan yakin serta percaya diri kalau adiknya ini sangat menyayangi dia. Jangan lupa sertakan surat, meskipun si kakak belum bisa membaca ya, karena kita bisa membacakan sambil sounding yang sesungguhnya isi hati kita. Oke. Nah, segitu dulu tips untuk mengatasi sibling rivalry dari aku, dari umannya Ruhi, mama anak dua yang kebobolan. Nah, gimana nih parents sekalian, terutama ibu-ibu, kira-kira ada nggak yang punya tips-tips lain, atau mungkin bisa sharing-sharing di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe this channel supaya aku tambah semangat buat videonya. Oke, see you next time. Finally, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!